sabar, jangan turun dulu. Nah, bangun, aku tidak pernah membayangkan aku berada di atas kapal, kapalnya nggak jalan, dia cuma terapung-apung, yang lewat malahan airnya jalan, kok kapalku nggak jalan, nggak terbawa. Airnya kotor, yang lewat harta, pohon, peternak, manusia hidup, manusia mati. Apa itu artinya? Kapal itu apa artinya? Terus memberitahu sebentar lagi ada ini, ada itu. Lalu airnya surut, kelihatannya tenang. Nanti habis itu ada gelombang penderitaan lagi. Sabar. Kita akan menghadapi kesulitan hidup dari semua aspek. Aku ingat banget omongannya seperti itu. Apakah aku menjadi ketakutan karena pemberitahuan itu? Aku menganggap itu pemberitahuan, bukan sekedar mimpi. Bahwa akan ada situasi begini-begini. Saya tidak terlalu gelisah. Kenapa? Itu berarti aku tidak sendirian. Semua orang akan mengalaminya. Semua orang akan berada di situasi itu. Satu-satunya cara adalah gandengan dengan orang yang lain untuk menyelamatkan satu kelompok. Kalau kita nggak gandengan, tenggelam sendiri. Pilih mana? Cuman itu pilihannya. Terus apakah kita bisa melarikan diri? Nggak bisa. Kita hanya menghadapinya. Kalau mati ya sudah, nggak mati ya. Ya berarti harus dihadapi. Terus aku mau gelisah apa, Bang Is? Kenapa? Ngapain sih gue dimimpiin? Enggak, saya nggak gitu. Saya bersyukur. Wah, nggak enak nih ke depan. Ya sudahlah. Secara pribadi, apa yang kita harus lakukan? Kita harus hati-hati. Apalagi? Damai-damai aja lah sama orang. Apalagi? Jaga diri, jaga kesehatan. Apalagi? Sampai akhirnya nggak bisa. Ya sudah, cuman itu. Nah, jadi aku sama Onggo pasti bisa mengartikannya, tetapi tentu kayak akan berbeda pengertian itu. Ya, kita tidak usah terjemahkan lagi, tapi udah tahu lah arahnya. Ya, kita merasa begitu. Dan aku turut bersimpati atas mimpi itu. Mudah-mudahan malam ini aku tidak mimpi itu. Ya, kalau kita rame-rame mimpi yang sama, itu bakal begitu cepat kejadiannya, begitu. Tetapi ternyata, Ros, itu kan ada kegelisahan, ya, pasti ada. Apa artinya? Menunggu sesuatu. Nah, kalau aku mengambil sikap, aku tidak mau menunggu. Iya, nggak perlu tunggu. Terjadi kok. Yang kemudian, kata orang gini, datanglah yang mau datang, pergilah yang mau pergi. Ya. Dan aku akan tetap di sini. Dan begitu kalimatnya. Nah, we can do nothing juga. Kita sudah berusaha segala macam, akhirnya kita harus berserah. Ya, bukan pasrah ya, aku kembali bukan pasrah. Ya. Berserah. Ketika tanganmu sudah capai menggenggam, ketika kau sudah letih, keringat kau sudah bercucuran, darah sudah mulai keluar, dan kau tidak berbuat apa-apa lagi, satu-satunya jalan adalah persis yang kata Hari Anwar. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling lagi. Itu untuk menyamankan hati, tetapi tidak nyaman juga, Ros. Ada aja hal-hal kecil yang lewat di muka kita itu, kenapa? Tapi aku tidak ngerti, itu karena kita hidup. Iya. Nah, jadi ada satu hal yang kadang-kadang baru kusadari sekarang. Ya. Aku kadang-kadang tidur gitu. Kupikir aku bisa lupa semuanya. Bertambah ini kelopak mata turun, aku melihat banyak gambar, banyak picture. Walaupun aku masih sadar. Aku masih sadar. Belum tidur, belum masuk ke alam bawah sadar. Masih sadar. Ketika aku begini aja. Ini segala gambar, segala picture, segala macam. Semua terbayang. Beribu aja yang masuk. Nah, itu apa? Berarti yang bermain itu kan gini. In the back of our mind ini kan. Di belakang diri kita. Nah, sekarang, secara aku gini, aku mencoba bukan menguasainya. Tapi aku to live with it. Aku hidup dengannya. Sebab kalau aku tidak hidup dengannya, ya, gue bisa gila. Apakah kita orang-orang yang semalang itu? Jadi ya, kalau tidur itu, aku gak pernah punya masalah dengan susah tidur gitu ya. Tapi dengan ritual. Ya. Jadi tidur itu, bagaimana? Ini udah rapi, tempat tidur selalu rapi. Tempat tidur selalu aku seperti dipersiapkan dulu, dipegang dulu bantalnya, terus rapi. Ada ritual sebelum aku baring gitu ya. Itu artinya kita prepare, kita menyiapkan diri untuk tidur. Fokus. Ini lagi-lagi mungkin soal
bagaimana kita switching antara tadi kita keluar dari kamar kerja, kemudian masuk ke kamar tidur, terus ada ritualnya gitu, gak langsung kabruk gitu ya. Tapi ritualnya dilakukan. Artinya kita cuma membawa dalam pikiran aku, kita membawa diri kita untuk mengalihkan itu dengan melakukan persiapan-persiapan untuk tidur gitu. Aku coba lakukan itu dan itu selalu berhasil. Jadi tidur itu 5 menit. Aku juga tidak pernah sulit tidur. Aku tidak pernah insomnia. When I want to sleep, I go to sleep. Tetapi selalu ada ritual. Ritual aku itu apa? Ya aku harus cuci muka, aku cuci tangan, semua ya. Kalau bisa membasuh diri. Kemudian aku pakai piyama. Aku tidak bisa tidur sembarangan aja dengan baju kaos begitu. Dan kemudian aku selalu pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki tidur. Nah, habis itu aku baring. Aku hilang. Aku biasa pasang musik dulu, ditaruh di atas kepala aku musik. Lagu yang 1 jam dari YouTube. Tapi baru 2 lagu aku udah lelap habis. Dan tiba-tiba aku merasa bahagia. Aku tidak susah tidur. Aku tidak perlu menghitung domba 1, 2, 3 apa. Aku bisa tidur kok. No problem. Aku bangun tetap. Ritme tetap. 4:30 pagi aku udah bangun. Walaupun aku tidur jam berapa. Nah, itu ritme tubuh. Nah, cuman yang nggak tahu lah. Kita kan begini. Kita acting as normal as we can. Ya, we try to be a normal guy, gitu ya. Nah, tapi untung kalau kita tidur masih banyak hal yang belum selesai rasanya gitu. Artinya ada banyak besok gue mau selesai. Tapi ada yang nggak punya, gue ngapain besok ya? Lebih bagus begitu lah. Itu dia. Kalau sih nanti bisa tambahkan. Ini satu misteri juga. Ya, bahwa kita itu sudah sangat capek, letih dengan diri kita. Kita tidur gampang banget. Juga bas hilang. Mimpi ada, tetapi sering kali lupa di pagi harinya. I cannot remember everything. Kadang-kadang sebagian, habis itu hilang lagi, datang lagi, hilang lagi. Nah, aku pikir ya, kepingin juga sih cari tahu apa yang kata si Onggo tadi, mencari arti makna mimpi. Nah, tapi nggak tahu. Kalau joke-nya begini, aku mimpi kepingin ibu jariku digigit ular, biar bisa kawin lagi. sama ular kawinnya. Itu dia. Tapi terus aku senang bahwa kita mendapat penjelasan sedikit ya. Tapi aku berharap ini bukan pertama kali saja kita begini. Banyak hal-hal begini harus dipecahkan. Ini kan masalahnya kalau orang bilang kan, gilanya kalian tuh, entah apa yang kalian bicarakan. Ada orang yang hidupnya begitu aja. Dari pagi sampai malam tidur dia tenang aja. Dia tidak pernah memikirkan what is life, apa itu kehidupan. Ya, kita memikirkan apa kehidupan. Kemudian belum lagi itu Ros yang sampai sekarang tidak terjawab, mencari Tuhan. Semua orang mencari Tuhannya. Kita juga termasuk yang mencari Tuhan walaupun kita tidak terlalu alim-alim banget, tidak pakai apa sorban segala macam. I'm looking for God always. Tetapi setelah aku cari, nah ini kembali lagi. Ada kitab suci mengatakan Tuhan itu lebih dekat dari urat nadimu, urat lehermu. Ada benarnya juga. Nah, tapi kalau kita berkata lebih ekstrim, Tuhan itu adalah diriku. Nah, ada kebenarannya, tapi orang lain pasti tidak bisa menerima itu. Diriku adalah Tuhanku. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu kan, kita ini kan personifikasi dari Tuhan. Kita membayangkan Tuhan itu kan kayak kita juga. Nah, jadi, nggak tahu lah, lama-lama bisa jadi gila juga nih, bro. Aku suka bicara. Makanya Ros, ini abang-abang Ros ini kasih pencerahan tuh. Kami sudah terlampau tua untuk mundur. Udah nggak bisa lagi mundur. Pada usia segini, Onggo, lihat statusnya, bacalah status Facebook. Selama COVID ini, dia punya status pasti tentang istri, anak-anaknya, dan dia banyak bekerja sama anak-anaknya, semua tentang itu. Nampak father like-nya, kebapaannya nampak. Itu aku bilang bagus. Daripada nampak keibuannya kan susah kita. Nah, itu satu yang positif. Nah, aku juga begitu, aku merasa loh. Di sini aku berasa menata diriku. Bayangkan, dari kecil, kita diurus orang tua. Habis itu kita mulai pacaran, kita ngurus pacar kita. Dan itu kita kawin, kita ngurus istri kita. Punya anak, kita urus anak kita. Umur aku 69. Nah, sekarang saatnya aku mengurus diri aku sendiri.
Aku mau menumpahkan rasa sayangku itu kepada diriku sendiri. Maka aku penuhi aja apa yang aku mau. Aku mau beli buku apa, aku mau apa. Ada for this Zoom saja nih. Aku spend a lot of money untuk membuat Zoom ini. Karena aku mau jadi YouTubers. Kata orang mau cari uang. Enggak, gue nggak cari uang. Gue cari viewers. Aku cari teman ngobrol. Berhentilah mencari, maka kau tidak akan gelisah. Kawan-kawan pernah bilang sama aku, ya. Berapa orang bilang, ada kawan-kawan aku yang seusia aku. Merasa, kau kok muda aja, bawaannya muda aja. Mungkin banyak orang tidak yakin bahwa aku tahun depan sudah 70 tahun. Saya tanya, apa resepnya? Sebenarnya begini, karena aku selalu sebelum tidur, aku become zero. Aku menolkan semuanya. Ini mungkin kebiasaan dulu kerja di koran puluhan tahun, di media, bahwa aku hanya bisa tidur kalau deadline sudah terlalui. Selama deadline tidak terlalui, aku tidak bisa tidur. Jadi aku pada tempat tidur, aku berangkat dengan 0. Maka ketika aku pagi itu nanti bangun, aku sudah 0 lagi. Satu ilustrasi sedikit, aku pernah berantem sama orang, jam 1 malam, tidak selesai, dipisah sama orang. Ini kawan nih. Aku nggak bisa tidur malam itu, aku cari dia jam 3. Aku tajak dia bicara, ini mau apa kita ini? Kita berteman, mau berantem, mau musuh-musuhan. Tapi malam itu selesai. Persoalannya, hanya kesalahpahaman. Karena kami sama-sama mabuk. Besok aku udah 0 lagi. Tapi ruginya kalau 0 itu enggak. Sering kadang-kadang kita lupa taruh kunci mobil di mana. Mana kunci mobil? Orang ke 0. Kita nggak punya pikiran. 0 itu artinya bukan melupakan menurutku. Emosinya yang dibuang. Itu 0. Tapi lupa nggak boleh. Sampai kuncinya nggak tahu taruh di mana. Istrinya di mana. Tapi emosinya yang dinolkan. Itu baru oke. Yeah. Memang itu butuh latihan. Soal mencari Tuhan itu tadi. Patokannya kan sederhana. Di kitab suci manapun dikatakan. Bukan aku lebih dekat dari nadimu saja. Tapi kenalilah dirimu. Maka kamu akan menemukan aku. Nah, karena dia ada di dalam diriku. Aku bukan dia. Dia bukan aku. Tapi dia ada di dalam diriku. Aku lebih suka itu. Ya, tapi jangan orang salah sangka dibilangnya kita menuhankan diri kita sendiri ya, salah lagi. Bukan, karena dia ada di dalam diriku. Aku bukan dia, tapi dia ada di dalam diriku. Apakah ketika dia ada di dalam diriku, ku dengarkan kata-katanya? Belum tentu. Kenapa? Karena aku orangnya nafsuan. Bukan kata-kata dia yang ku dengarkan. Nah, itu harus diakui dulu. Ada guru dalam diri kita gitu ya. Guru sekaligus murid. Ya, luar biasa ini. Aku terus terang ya, aku jarang menemukan pembicaraan yang begini. Every day in my life, dalam satu hari aku bisa bicara banyak. Beberapa hari yang lalu aku berbicara dengan seorang penulis terkenal Indonesia, namanya Sori Siregar. Di usianya 81, aku berbicara sama dia. Aku banyak baca tulisannya di Kompas dulu. Dan dia bilang apa sama aku? Dengan jauh gampang dia mengakui, mengatakan, aku adalah manusia yang kesepian. Sebenarnya kita juga manusia yang kesepian. Ya, Onggo ini lihat rumahnya. Di luar pintu sana ada anak, ada istri. Tetapi dia lihat kelengangan dalam ruangannya itu. Kalau kita kan heboh nih ruangan kita nih. Nah, kenapa? Mungkin dengan begitu bisa mencari diri sendiri. Dan sangat dibutuhkan sekali adalah berdialog dengan diri sendiri. Ini yang menarik. Banyak orang bicara dengan orang lain, tapi tidak pernah bicara pada dirinya sendiri. Betul sekali. Padahal pelajarannya lebih banyak kalau kita bicara dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita yang dari dalam itu tadi loh. Dia loh yang menunjukkan. Dia yang mengajarkan banyak hal. Dia berfungsi sebagai indeks, findex, dan judex terhadap seseorang. Hanya dengan 3 fungsi itu saja kita bisa jalannya sebagai manusia ini benerlah. Fungsi indeks dia menunjukkan ke sana loh yang benar, maka kita membuat keputusan dalam hidup. Oh, ini. Findex memberitahu penjelasannya. Judex dia menghakimi. Ketika dibilang jangan mencuri, kita punya niat, aku curilah jam tangannya Bang Is.
dibilang jangan mencuri, mencuri tidak baik. Terus kita curi. Datanglah penghakiman, fungsi judeks. Kamu maling, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Itu ada di dalam diri kita. Kalau kita mendengar terus, lama-lama kita bisa gila. Kalau kita dablek, lama-lama suara itu bisa nggak ada. Karena yang berkuasa menjadi nafsu kita sendiri. Dia tidak berkuasa lagi. Alias kita sudah tidak terhubung sama yang Maha Suci. Menurutku gitu. Jadi 3 tahapan ya? 3. Index, Findex, Judex. Oke. Dalam hal yang lain aku pernah membaca ini. Di dalam buku, kalau nggak salah Sigmund Freud juga yang mengatakan itu. Id, ego, dan superego. Id itu adalah kita punya keinginan. Kita mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Id. Itu selalu muncul. Keinginan-keinginan liar. Tetapi yang menentukan adalah ego. Misalnya kita mau beli baju. Mau beli sepatu nih, bagus banget sepatunya. Kepingin beli. Akhirnya kita putuskan. Ego memutuskan beli. Sudah. Tetapi nanti ada yang super ego yang mengadili kita. Kenapa kau beli itu? Harusnya beli yang lain. Diadili. Nah, kemudian, kalaupun tidak kita beli, kita diadili juga. Kenapa tidak dibeli? Nah, itu Sigmund Freud. Makanya tadi aku berpikir ketika kita bertanya tadi, memang banyak hal yang kita lihat dari psikoanalisis yang dibuat oleh Sigmund Freud kan begitu. Ego, super ego, dan kemudian tadi kami sama Onggo, Rosi, kami akan berpikir nanti kita mau bicara tentang the interpretation of a dream yang ditulis oleh si analisisnya si Sigmund Freud. Ya, bahwa mimpi itu apa gitu. Tetapi kita sudah jauh lebih melangkah, ya bagus juga. Jadi jangan tersekat mimpi, karena mimpi itu juga membuat gelisah, membuat tidak nyaman. Nyaman dong. Aku malah selalu kepengen mimpi karena saya sedemikian menghargai mimpi. Mungkin alam ini juga jadi rajin memberitahu aku melalui mekanisme tidur yang kemudian aku sebut mimpi untuk memberikan petunjuk besok aku akan ketemu apa. Aku tinggal mencermati, oh benar, oh ini harus kurubah. Itu enaknya. Nanti malam aku mau minta, Tuhan kasih tanda-tanda yang jelas lah. Sebenarnya jangan sesat seperti membangun bilang. Tepat sekali. Semoga terjadi. Ya jadi tidak salah ya kita menuntut. Salah apa tidak aku nggak tahu. Aku berprinsip Tuhan itu adalah kerabatku yang paling dekat. Aku bisa berdialog sama dia. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan aku tenang, dalam keadaan aku rusuh, dalam keadaan apapun aku bertanya pada dia. Tidak perlu pakai bahasa Arab, aku bahasa Indonesia aja. Kadang-kadang seperti yang ditulis oleh si Pramudia Anantatur di buku pertamanya. Dalam Bumi Manusia, dia bilang, Han, jalan yang telah kita lalui. Dia memanggil Tuhan tuh Han. Loh, itu tanda keakraban. Iya. Iya, betul. Iya, setuju. Relax gitu ya. Karena tidak perlu ada jarak kita sama dia. Oke. Perbincangan kita sengit tadi dan kemudian memang ya agak creepy, tapi kita merasa bahwa hidup ini memang tidak harus senang-senang, harus ada creepy, ada rasa ketakutan. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mbak Rosi, terima kasih sumbangan pikirannya, sukses dalam usahanya. Onggo di Pekanbaru juga sukses menangani masalah-masalah perkantoran. Kita jumpa lain waktu. Thanks ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.